Klip masih standar pabrik, piston sendiri jadi ukuran 65,5, boring kita ganti. Untuk krok asnya sendiri asalnya kan 47,2, kita naikkan 53,5. Dengan dana 20 juta kalian udah bisa hedon yang begini, pikir ngerakit atau beli CRF. Jadi saya sarankan utamakan fungsi aja, jangan gengsi ya. Assalamualaikum kawan-kawan, hari ini saya mau membahas tentang supermoto lagi. Jadi hari ini saya mau bocorkan spek mesin. Untuk spek mesinnya nanti kita ceritakan. Kalau kawan-kawan yang mau ngemodif supermoto, soalnya kan saya ini ngerakit habisnya kurang lebih 20-an lah. Mending kawan-kawan merakit aja daripada beli, karena kan CRF mahal, yang secondnya aja berapa, belum lagi memodifnya supaya hedon, tambah dana lagi. Kalau CRF kan yang second aja udah mungkin ya 25-an lah kisarannya, antara 20-25. Sedangkan kalau spek mesin sama motor CB ini kan udah kalah tuh CRF. Kalau saya sih milihnya ngerakit, karena saya sukanya modif juga. Kalau yang punya dana banyak ya nggak masalah sih mau beli yang ori CRF, ya nggak masalah. Mending beli KTM aja sekalian kalau misalkan dananya banyak, biar nggak disalipnya Vario lah. Kalau mesin masih standar biasanya disalip Vario 150, jadi kan agak malu-malu aja dikit. Kok CRF bisa disalip Vario? Mungkin dana 20 juta udah jadi kayak gini. Jadi milih ngerakit atau beli CRF suka-suka kalian aja sih. Saya cuma mengasih saran, biarpun dibilang odong-odong ya nggak masalah juga, tapi saya berani ganding sama CRF. Kalau CRF ori mesinnya mirip-mirip Perza, bedanya di tutup klep sama Perza sama Mega Promono. Kalau untuk spek mesin ini speknya udah 180 cc, udah naik stroke up dan bore up juga. Klip masih standar pabrik, cuman kita porting aja lah, porting polish. Untuk klip sendiri ukuran 24,5 yang in dan 21 ukuran yang X. Beda dengan yang Neo. Ini kan CB nih, CB DOS yang OLD. Kalau piston sendiri itu saya sudah besar, jadi ukuran 65,5, dan boring kita ganti karena udah pakai naik stroke up. Boring kita perpanjang. Kemarin boring kalau di tempat saya di Kalimantan Selatan ongkosnya itu 400.000, sudah termasuk boring sama upah 400.000 di tempat saya. Nggak tahu kalau di tempat kalian. Untuk krok asnya sendiri udah stroke up 53,5, dari yang asalnya kan 47,2 kita naikkan 53,5. jadi pakai ganjalnya 14 mili. Kenapa jadi tebal 14 mili? Karena saya pakai stang piston yang panjang, pakai stang piston Yamaha Bison, itu ukurannya 98 mili. Jadi kenapa alasannya saya pakai stang piston yang panjang, itu biar
minim gesekan. Kalau pakai stang piston yang pendek itu gesekannya lumayan, boringnya cepat gores lah. Kalau stang piston yang pendek kebanyakan gesekan, beda dengan stang piston yang panjang itu minim gesekan. Jadi kemarin saya naik stroke up ini ngirimnya ke Surabaya untuk truk asnya. Di tempat saya nggak tahu, saya tempat ngerubah stroke up, ongkosnya kemarin 600.000 sama stang pistonnya udah sama upah, dah itu aja 600.000, sama total bodinya juga masih standar 30. Untuk noken asnya sendiri ini masih standar pabrik, nggak ada diapa-apain. Ini solusi yang tepat buat kalian yang pengen punya supermoto tapi budgetnya minim. Saya ngasih saran buat kawan-kawan yang budget minim aja ya, bukan yang banyak uangnya. Kalau kalian banyak uangnya ya silahkan aja mau beli apa saja, beli CRF, mending CRF 450 lah kalau banyak dananya kan, nggak usah CRF 150L, itu udah banyak di Indonesia, di pelosok-pelosok udah banyak. Mending beli CRF 450 kalau kalian banyak uangnya. Tapi saran saya, ya kan setiap orang beda-beda tuh. Saya cuma ngasih saran buat kawan-kawan yang pengen supermoto cuman dana minim, bukan yang dana banyak, bukan. Jadi utamakan fungsi, bukan gengsi. Kalau gengsi kita akan sakit kepala nanti. Ini solusinya kalau kalian mau ngerakit ya begini, dana 20 juta udah jadi begini. Tapi kalau kalian banyak dananya nggak masalah. Kalau mau beli CRF 150L yang 2023 ada tuh banyak keluar yang warna putih, jos. Tapi saya berani nyalip deh dengan odong-odong saya ini sih odong-odong namanya. Kalau saya bilang CRF ya gimana ya, kan rakitan. Jadi bilang odong-odong aja sih, cuman odong-odongnya berani nyalip CRF 150L lah. Karena ngerakit itu biasanya mungkin lebih hedon bisa, atau sebaliknya, tergantung yang tukang modif bagaimana. Jadi hasil modifan itu tergantung tukang modifnya apakah rapi atau tidak. Kalau saya ini karena ngemodif sendiri ya beginilah hasilnya, karena saya suka modif dan saya sering di bengkel, karena dulu saya juga pekerja bengkel lah, dulu mekanik juga saya, jadi paham masalah modif-modifan. 180cc udah bore up dan stroke up. Ini kita tes dulu mesinnya gimana ya. Gimana, jos kan? Daripada beli CRF kan, terus kebanyakannya CRF dimodif lagi, sok depannya lah diganti. Kurang apa sok depannya jadi diganti lagi, kurang hedon, tambah lagi dananya tuh keluar. Kalau mau hedon asalnya yang 25 beli ya jadi 30 lah, belum lagi part-part yang lain. Kawan-kawan, kalau dana 20 juta saya kira ini sudah lumayan kan.
Kalau menurut saya kan nggak banyak juga tuh dana. Jadi buat kawan-kawan saya ngasih saran, mending ngerakit. Kan udah punya supermoto lah, supermoto modif, daripada kalian beli CRF yang udah ori. Harganya kisaran 25-an, kalau yang second 25 tuh saya rasa kalau modif lebih hedon dari ini lagi. Kalau 25 habisnya, dan larinya pun lebih kencang ini daripada CRF, kecuali CRF-nya udah ganti semua, ganti head, ganti truk as, ganti bloknya. Itu butuhkan biaya berapa juta lagi. Jangan sampai kalian pengen punya supermoto kredit, itu tidak saya sarankan, susah mikirnya. Kalau saya ini kemarin kan modifnya kurang lebih 6 bulan baru selesai, karena saya nyicil juga, nggak langsung jadi. Beli part-partnya saya satu-satu, kalau ada dana beli yang ini, kalau ada dana beli yang ini, nggak langsung jadi. Cuman keuntungannya saya itu ngerakitnya sendiri. Ya kalau ke bengkel juga paling ke bengkel tukang las lah, ngelas yang sedikit-sedikit, kalau ada yang ditambah-tambahkan, daripada kalian beli CRF yang mahal-mahal. Ganding sama ini ya minder lah CRF, masa nggak minder diganding sama ini. Ini kan CRF 450R, odong-odong sih. Tapi saya berani ini ganding sama ini CRF, biarpun yang baru keluar di DLR, berani taruhan saya pasti kencangan ini larinya. Soalnya kan CB OLD ini spek mesinnya udah kencang juga tuh, biarpun gak di stroke up, gak di bore up, apalagi udah di stroke up, di bore up ini makin kencang lah. Jadi kawan-kawan mending ngerakit daripada beli CRF ori, apalagi kalian sampai kredit belinya daripada pengen punya supermoto. Kasihan lah kalian, utamakan fungsi aja, jangan utamakan gengsi. Kalau kita utamakan gengsi ya sakit lah kepala kita, apalagi kita kan punya gaji bulanan, ya dicukup-cukupkan. Kasihan juga kan kalian, mending ngerakit, biarpun ibaratnya 1 tahun baru selesai, nggak masalah. Yang penting kan ibaratnya bulan ini beli part ini, terus bulan depan beli part yang lain lagi, sampai udah terkumpul semua partnya baru kita rakit. Saya kemarin kan gitu juga, nggak langsung jadi gini lah, enggak, saya 6 bulan ini proses baru selesai. Itu aja kawan-kawan pesan saya, pikir-pikir dulu lah, mending ngerakit atau beli yang ori.